Yekaterina baru saja dipukul dan mulai muntah. Dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Yekaterina menarik diri. Ternyata itu adalah lambang kekaisaran. Wakil kepala, Adrik, berdiri diam. Karena itu mewakili kemuliaan tertinggi kekaisaran. Alexei bertanya padanya di mana lencana ini. Tetapi pada saat ini, jam alarm berbunyi. Adrik segera mencari jam tangannya. Tapi tidak terlihat. Yekaterina menyentuh punggungnya. Dari belakang pantatnya, Yekaterina mengeluarkan arlojinya. Adrik langsung tampak tercengang. Yekaterina segera berlari ke mulut sumur. Lalu dia melompat turun. Apa yang telah terjadi? Sebuah tangan tiba-tiba muncul. Adrik marah. Dia berniat meninju Yekaterina. Tapi Yekaterina menunjuk ke sakunya. Ternyata dari waktu ke waktu, jam sudah kembali ke sisi Adrik. Kemudian, di depan semua orang, Yekaterina mulai berakting. Layar yang membuat semua prajurit tertawa. Alexei juga sangat senang. Alexei mengeluarkan sebuah apel, dia mengalihkan pandangannya ke Yekaterina. Tapi Yekaterina mengeluarkan granat. Dia melakukan hal yang persis sama dengan Alexei. Para prajurit semua sangat bingung. Orang-orang dengan senjata mendekat. Selama itu tidak normal, mereka akan melepaskan tembakan. Yekaterina bahkan tidak menyadarinya. Dia menggunakan juggling granat saat dia melangkah mundur. Yekaterina memasuki gudang. Tetapi ketika semua orang dalam keadaan siaga tinggi, seorang prajurit memperhatikan bahwa Yekaterina telah keluar. Dia membawa peti kayu bersamanya. Dia berlari bola-bali di depan semua orang. Para prajurit menggoda. Adrik mendatangi mereka. Tapi saat dia mengangkat peti kayu itu, Yekaterina sudah pergi. Suasana kembali tegang. Semua orang mulai mencari Yekaterina. Suara kucing mengeong di atap terdengar lagi. Yekaterina sedang belajar mengeong kucing. Melihat itu, semua orang santai. Tapi Alexei berbeda. Dia berjalan di belakang kedua gadis itu dan bertanya tentang lencana itu. Melihat Yekaterina tidak bereaksi, Alexei mendorong batang kayu itu. Yekaterina mulai berpikir dan mengambil keputusan. Dia mengarahkan pusat gravitasinya ke depan dan kemudian melompat turun dari atap. Semua tercengang. Mereka berkumpul di sekitar Yekaterina. Alexei juga perlahan mendekat. Dia menendang Yekaterina. Sepertinya sudah mati. Namun kedua anak yang diikat itu menghilang tanpa jejak. Saat Alexei bereaksi, dia hanya mendengar satu tembakan. Diikuti oleh lebih banyak tembakan. Semua perwira dan tentara jatuh satu persatu. Kemudian, Yekaterina perlahan berdiri. Dia melihat satu-satunya prajurit yang masih hidup. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu harus tinggal di rumahmu. Yekaterina mengangkat tangannya dan tembakan terdengar. Ternyata Yekaterina adalah seorang perwira. Ini adalah kisah nyata selama Perang Dunia Kedua. Begitu Anda pergi ke medan perang, semuanya tidak akan benar atau salah. Anak-anak dan perempuan juga sangat mudah menjadi sandera. Kekuatan bayangan sangat kecil. Kami hanya bisa berharap bahwa kami hidup damai di hari ini dan di masa depan.